Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah fala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama melaksanakan satu kegiatan rutin yaitu kajian kitab Minhajul Abidin yang tentunya pada kesempatan ini cukup spesial kami menggunakan live streaming atau video dikarenakan beberapa hal yang tidak dapat kami tinggalkan, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini tanpa mengurangi keberkahan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Minhajul Abidin, karya daripada ulama besar Al-Imam Al-Ghazali, yang pada kesempatan ini masuk ke satu tema baru, yaitu tentang sifat takabur. Lebih lengkapnya kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal kibru fa innahul khoslatul muhlikatu ra'san. Ama tasma'u qawlahu ta'ala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Walaisat hadhil khoslatu bimanzilati sairil khisali allati taqdahu fi amalin wa tadurru bi far'in wa innama tadurru bil asli. Ngendika Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wonten ing kitabipun Minhajul Abidin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah-barokah ilmu beliau. Wa amal kibru lan anapun utawi sombong, ketakaburan, fa innahu mongko setuhune kibir, ketakaburan, al khoslatu iku pergara al muhlikatu kang nyilakaake, roksan hale kawitani. Ama apa to ora tasma'u mireng sapa sira kaulahu ta'ala ing dawuhe Gusti Allah taala. Aba wastakbara. Aba ora gelem apa setan. Kanggo sujud maring Adam. Wastakbara lan takabur sapa setan. Wa kana lan ono apa iblis setan minal kafirin iku dadi golongane wong-wong kang padha kafir kabeh. Takabur atau sifat sombong merupakan sifat yang cukup membahayakan. Di sini disampaikan oleh Imam Ghazali, fa innahu al-khoslatul muhlikatu ra'san. Perkara yang mencelakakan ra'san sekaligus. Dalam artian di dalam kitab Sirajut Talibin disampaikan bahwa makna daripada ra'san adalah ibtidaan ghairu mustadridin min ghairihi, yaitu sesuatu
yang menjadi awal dari kebinasaan. Jadi ketakaburan itu ternyata menjadi satu permulaan daripada keterpurukan seseorang. Itu yang dimaksud dengan roksan. Jadi sifat takabur ini cukup membahayakan. Sifat membahayakan ini ternyata menjadi awal dari semua kebahayaan atau kebinasaan yang ada. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggan iblis untuk menyembah atau untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Aba, enggan. Wastakbara, takabur. Takabur, iblis mengatakan saya itu lebih bagus daripada Adam. Kalau Adam kan terbuat dari tanah liat, sedangkan aku dibuat oleh Allah dari api. Api dengan tanah liat masih kuat api. Ya, unsur itulah yang dijadikan media takabur oleh iblis. Nah, disampaikan pula oleh Imam Ghazali, walaysat hadhil khoslah bimanzilati sairil khisal allati takdahu fi amalin walaysat lan ora ono hadhil khoslah iki perkara bimanzilati sairil khisal iku ono ing kedudukane sekarine pira-pira perkara allati kang khisal takdahu nyacat fi amalin ing dalem kelakuan wa tadurru lan ambahayaake apa khisal bi far'in kelawan pang-pangi amal wa innamalan pastine barang tadurru dadi bahaya apa khisal bil asli kelawan oyoti amal. Permasalahan dari ketakaburan ini bukan permasalahan yang remeh, kata Imam Ghazali di sini. Kalau sifat-sifat buruk yang lain itu cukup memberikan efek negatif kepada furu'ul amal. Jadi cabang-cabang daripada perbuatan baik. Tidak seperti takabur. Kalau takabur itu cukup membahayakan kepada usulul amal. Membahayakan kepada akidah. Membahayakan kepada iman. Karena kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Dikarenakan iblis mempunyai sifat takabur, itulah yang menjadikan iblis itu masuk dalam kubangan kekafir. Nah, sifat kafir ini kan sifat yang berkenaan dengan akidah. Sifat kafir ini yang berkenaan dengan iman. Jadi kata Imam Ghazali di sini, permasalahan ketakaburan, masalah sombong, itu bukan permasalahan yang remeh. Tidak seperti penyakit-penyakit hati yang lain. Beda. Tapi kalau permasalahan daripada ketakaburan ini adalah perkara yang sangat rentan mempengaruhi terhadap akidah dan iman. Wa taqdahu fid dini wal i'tiqad. Lan nyacat apa khisal al-khoslah. Nyacat itu mencederai fid dini di dalam urusan agama wal i'tiqad lan i'tiqad. Jadi tidak hanya terhadap masalah
Amal ini kan furu. Sedangkan usul daripada amal itu adalah iman. Kalau digambarkan begini. Jadi iman itu kan oyote amal. Jadi akarnya perbuatan itu ada pada iman. Akarnya perbuatan itu ada pada iman. Nah, yang menjadi pohon, yang menjadi dahan, ya, yang sing dadi pang, cabang-cabang daripada pohon itu yang dinamakan furu'ul amal. Cabang-cabang daripada perbuatan. Sepanjang yang bermasalah pada furu'ul amal, cabang perbuatan, ini tidak begitu membahayakan pada etikat. Tidak membahayakan kepada iman. Tapi kalau yang membahayakan ini urusannya ada pada dasarnya, ada pada oyotnya, ada pada pondasinya, ini cukup membahayakan dua-duanya. Etikatnya berbahaya, tercederai, apalagi dahannya. Satu contoh sekarang, kita punya pepohonan besar nih, ya. Pohon itu kalau diputus dahannya, diputus, dipotong cabang-cabangnya, kita masih ada punya kesempatan pohon ini untuk tumbuh lagi. Kenapa? Karena yang dipotong adalah dahannya. Yang diserang adalah dahannya. Tapi kalau yang diserang, yang kita matikan itu mulai dari akarnya kita kasih bensin, akarnya kita kasih solar, akarnya kita kasih kapur, ya. Akarnya mati sampai dahannya mati. Cabang-cabangnya mati. Nah, inilah gambaran yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ketika yang diserang itu adalah iktikadnya, yang diserang itu adalah keimanannya, maka besar kemungkinan ini akan merontokkan apa yang di atas. Nah, sifat takabur, sifat sombong ini ternyata tidak hanya membahayakan pada cabangnya, tapi justru membahayakan kepada akarnya. Nah, kalau sudah akarnya diserang, maka yang terjadi fa idza qawiyat wa ghalabat la tudarok. Wa idza mongko nalikani qawiyat. Jadi kuat apa khoslah perkara tadi, perkara ketakaburan tadi. Wa ghalabat lan dadi menang. La tutadaroku. Ora bisa den godak kelawan kebagusan. Jadi kalau ketakaburan itu sudah menguasai diri, ini nggak bisa ditutup dengan kebaikan. Tidak bisa ditutup dengan kebaikan. Kayak contoh sekarang ya, misalnya ada orang punya penyakit pelit, ya, ada pelit. Ada orang pelit. Ini kan sifat buruk, sifat pelit. Nah, sifat pelit. Nah, cuma sifat pelit ini masih bisa ditutupi dengan kebaikan. Bisa ditutupi dengan kebaikan. Misalnya orang itu pelit, tapi ditutupi dengan keramahannya, ditutupi dengan perhatiannya. Agak sedikit tidak terlihat sifat pelitnya. Tapi kalau yang namanya ketakaburan sudah menguasai diri, mau ditutupi dengan apa? Itulah yang dimaksud dengan la tutadarok. Tidak bisa dikejar dengan kebaikan. Waliyadzubillah. Selanjutnya, summa aqallu ma yahiju minha ala sahibiha arba'u afatin. Summa mongko kari-kari aqallu
luwih setithike ma barang ya hiju kang anggerakake minha saking khoslah ala sahibiha ing atase wong kang anduweni sifat khoslah takabur iku mau arba'u afatin papat pira-pira penyakit. Setidaknya ada 4 penyakit ya disebabkan ketakaburan. Setidaknya ada 4 segi negatif atas dasar munculnya sifat ketakaburan. Jadi lek ana wong duwe penyakit takabur, maka yang terjadi ada 4 hal yang akan masuk dalam kehidupannya. Apa saja itu? Ihdaha hirmanul haqqi. Ya, ihdaha salah suwijine kang papat, hirmanul haqqi ilangi al-haq kelersan. Hilangnya kebenaran ada pada dirinya. Wa amal qalbi lan wutone ati an ma'rifati ayatillahi ta'ala saking ngeweruhi pira-pira ayate Gusti Allah, tondo-tondo kekuasaane Allah. Jadi kalau orang sudah kena penyakit takabur dan penyakit takabur itu tidak segera diusahakan untuk hilang, maka yang terjadi adalah dia dijauhkan dari kebaikan. Hatinya buta. Nah, bagaimana contoh daripada hati yang buta itu? An ma'rifati ayatillah, dia sudah tidak bisa membaca ayat-ayat Allah. Dia sudah tidak bisa membaca, menelaah, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Oleh Allah dialihkan. Allah tidak mengizinkan orang-orang takabur untuk bisa menelaah ayat-ayatnya. Ini membahayakan sekali. Orang takabur itu tidak bisa membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, yang menjadikan ia bertambah takwa kepada Allah, dialihkan oleh Allah Subhanahu. Wa fiha ahkamullahi ta'ala, wa fiha lan iku tetep ing dalem ma'rifatullah, ahkamullah utawi pira-pira hukumi Allah. Nah, salah satunya yang tidak bisa direnungkan oleh orang-orang yang takabur itu adalah tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa merenungi hikmah daripada hukum-hukum syariat. Jadi yang kelihatan hanyalah kulitnya saja daripada hukum. Tapi tidak bisa menelaah hikmah di balik hukum. Dalilnya, kadzalika yatba'ullah. Dalilnya, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah Subhanahu wa taala dawuh sa'asrifu, bakal ngelih sapa ingsun an ayatia saking pira-pira ayate ingsun alladzina yatakabbaruna ing uwang-uwang yatakabbaruna kang padha takabur kabeh fil ardi ing dalem bumi. Sa'asrifu bakal ngelih sapa ingsun an ayati saking ayat-ayate ingsun, tondo-tondo kekuasaan ingsun, alladzina wong-wong akeh yatakabbaruna kang padha takabur kabeh, padha sombong kabeh fil ardi ing dalem bumi bi ghairil haqqi tanpa hak. Oleh Allah dialihkan. Sehingga tidak bisa lagi memikirkan hakikat kebaikan hukum-hukum Allah. Hakikat hikmah daripada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala
Nah, kalau sudah dialihkan seperti itu, dia tidak bisa mendapatkan penerangan lagi dari hukum-hukum. Yang ada hanya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Negatif thinking terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kadzalika kaya mengkono-mengkono uga yatba'u nutup Allahu sapa Allah ala ing atase kulli saben-saben qalbin ati mutakabbirin kang takabur jabarin kang keras. Begitu juga dalam ayat yang lain disampaikan Allah akan menutup hati orang yang di dalamnya ada ketakaburan, yang keras. Ditutup dari apa? Ditutup dari rahmat Allah SWT. Allah tidak memberikan izin untuk memahami. Jadi sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa memang demikian. Sunnatullah itu ketika Allah memberikan rahmat terhadap seseorang, tandanya orang itu didekatkan dengan kebaikan. Tapi tanda sebaliknya, ketika orang itu sudah tidak diizinkan untuk mendapatkan rahmat Allah, tandanya dia tidak bisa dekat dengan kebaikan. Jadi salah satunya di sini, orang takabur itu tidak bisa dekat dengan kebaikan. Hati dan pikirannya tidak bisa mencerna kebaikan. Hati dan pikirannya tidak bisa mencerna kebaikan. Kenapa? Ya itu tadi. Karena sudah ditutup oleh Allah, Allah tidak memberikan izin kepada orang tersebut. Jadi ini ya juga bagian daripada hukuman sebenarnya. Hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takabur, yaitu dijauhkannya dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjut. Wasaniyatu al-muqtu wal-bughdhu minallahi ta'ala. Ya, efek negatif yang kedua yang nantinya akan dialami oleh orang-orang yang sombong, al-muqtu. Al-muqtu iku bendu, duraka, wal bughdhu lan bendu minallahi ta'ala saking Gusti Allah. Artinya orang yang memiliki sifat takabur itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu setuhune Gusti Allah la yuhibbu iku ora demen sapa Allah al mustakbirin ing wong-wong kang padha takabur kabeh. Ya Allah, kalau sudah tidak ridho, ya cukup membahayakan sekali hidup ini kalau sudah tanpa adanya ridho dari Allah. Mau apa kita kalau hidup tanpa diridani oleh Allah? Ya. Karena pokok daripada hidup yang sesungguhnya itu apabila kita mendapatkan ridho Allah. Lah, tanda daripada keridhaan Allah didekatkannya kita dengan kebaikan. Itu tandanya. Jadi sepanjang kita ini dalam kondisi baik, berbahagialah kita. Karena kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kadang-kadang memang ya suntuk ya, hidup itu kadang-kadang suntuk. Kadang-kadang ada kayak gundah gulana, sumpek, ya, tidak tentu arah. Hidup itu memang mungkin nanti semakin berusia kita itu akan mempunyai ya dan didatangi sifat-sifat atau hal-hal yang sedemikian rupa. Aku ini ya apa, hidup ini gimana, saya ini terusnya kemana, itu kadang-kadang muncul sifat-sifat seperti itu muncul. Nah, yang seperti itu perlu ditambani. Ya.
Ojo dibiarkan, karena kalau dibiarkan justru mendatangkan persepsi buruk, mendatangkan persangkaan buruk terhadap kondisi kita. Nah, ini cukup membahayakan. Memang ya Allah, setan itu pinter giring menungso kanggo hidup dalam kondisi gundah gulana itu memang pinter sekali. Memang kita itu disetting oleh setan biar hidup kita itu gundah gulana. Hidup kita agar dalam kondisi susah memang. Ya, memang begitukan oleh setan. Disibukkan dengan dunia agar kita susah. Sebetulnya kita terlalu sibuk dengan dunia itu justru menambah kesusahan. Bukan menambah kesenangan. Kalau kita itu sibuk dengan dunia, ya itu bukan senang, justru tambah susah. Tambah susah kita. Nah, kenapa manusia itu kok disibukkan dengan dunia oleh setan? Ya biar tambah susah. Ya, mikirno dunia, nggak sempat mikirno akhirat, kan begitu. Nah, kadang-kala kita hidup itu kadang-kadang ada perasaan, ya apa sih aku ini? Gimana sih saya ini? Di hadapan Allah itu saya itu ya apa ya gitu. Saya ini orang baik atau orang buruk. Kita ini kan perlu kayak semacam isyarat, perlu tanda kita ini. Kira-kira sing tak lakoni iki diterima enggak mbek Gusti Allah? Engko pas dilakoni enggak diterima mbek Gusti Allah. Lah tuas nglakoni ya, kadang-kadang ada kayak semacam itu. Nah, di sini sampean perlu ingat. Ingat bahwa alhamdulillah kita ini dari sekian miliar manusia, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang beriman. Ya, menjadi orang yang mentauhidkan Allah, menjadikan orang yang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mempercayai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Artinya dalam satu masalah ini kita selamat. Kita sudah punya tiket selamat. Alhamdulillah sudah kita punya tiket selamat. Daripada orang-orang yang mereka masih tetap di agamanya masing-masing. Nah, kita ini bagian orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan tiket selamat. Jadi, sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa kita ini sudah ada tiket untuk mendapatkan undangan dari Allah. Undangan selamat, yaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tiket selamat sudah. Alhamdulillah kita sudah satu sudah. Yang kedua, kita ini juga alhamdulillah yang kedua, ya, secara fisik, secara kasat mata, ya perlu kita akui bahwa kita ini alhamdulillah lebih dekat dengan kebaikan. Kendati pun masih belum sempurna. Ya kita ini sholat meskipun belum khusyuk. Kita ini kita pasti puasa ketika Ramadan datang meskipun puasa kita ya seperti itu. Kita juga zakat dan zakat kita ya masih seperti itu. Ya, macam-macam lah alhamdulillah. Apa yang sudah diperintah oleh Allah lebih banyak kita bisa lakukan. Meskipun belum sempurna. Jangan katakan sudah sempurna. Karena siapapun yang mengatakan ibadah sudah sempurna, justru tidak sempurna. Man dhanna annahu wasal fa innahu inqata'a. Barang siapa yang menganggap dirinya itu ya, sudah sampai kepada Allah, dalam artian sudah sempurna ibadahnya, puas dengan ibadahnya, fa innahu inqata'a. Pada hakikatnya dia terputus. Jangan puas dengan kebaikan. Jangan merasa kebaikan yang Anda lakukan itu sempurna. Jadi alhamdulillah kita sudah menjadi orang baik. Alhamdulillah sudah bisa puasa, sudah bisa ngaji, meskipun masih belum bisa istiqomah 100%. Alhamdulillah. Nah, kita ini sudah ada di dua tiket yang baik. Amanu wa aminus sholihah. Ada dua tiket yang baik. Dua tiket yang baik ini tanda bahwa kita ini ya insya Allah dekat dengan rahmat Allah. Insya Allah dekat dengan rahmat Allah. Nah, kalau sudah hal itu kita pikir ulang, hal itu kita update lagi dalam pemikiran kita,
maka akan timbul rasa syukur. Alhamdulillah. Masya Allah, wis masih rotok susah-susah. Awakku cek dipilih mbek Gusti Allah duwe undangan tiket kanggo selamat. Alhamdulillah. Itu yang kita pikirkan di situ. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah bisa syukur, yang terjadi apa? Bahagia. Seneng. Wong syukur iku wong ahli syukur, wong ahli seneng. Makanya mbek Gusti Allah, kula kalian sampean dikongkon dadi wong ahli syukur. Cek ne apa? Cek dadi wong seneng. Ya cuma berat. Untuk menjadi orang ahli syukur itu berat. Itu sebabnya Al-Quran sudah mengatakan, wa qalilum mahum, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit orang-orang daripada hamba-hambaku yang ahli syukur itu sedikit. Yang banyak itu mengeluh. Yang banyak itu gundah gulana. Yang banyak itu susah. Ya. Padahal kalau kita mau mengingat-ingat nikmat Allah, justru tumbuh rasa syukur. Kalau kita sudah tumbuh rasa syukur, maka tumbuh pula apa? Bahagia. Nah ini yang kita cari, bahagia. Bahagianya ini yang kita cari. Lalu yang kita iling-iling itu adalah masalah beratnya kehidupan. Ya. Kurangnya nikmat. Ya mesti susah. Susah gak nemu seneng. Urip. Nah, lebih susah. Ini tempatnya setan sudah. Susah, orang susah itu tempatnya setan. Makanya, Masya Allah Kanjeng Nabi mengatakan, ya, mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba ini. Allahumma a'inni. Ini panjenengan baca setiap kali usai sholat. Atau setiap hari 1-2 kali, jangan sampai lupa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Artinya, Allahumma wahai Allah, a'inni, berikan aku pertolongan. Ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan baiknya ibadahku kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah agar kita dipermudah untuk berzikir. Banyak zikir. Karena dengan banyak zikir, maka akan terjadi itmi'nanul qalbi. Ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wong sing oke zikire, dikei tenang atine. Wong sing oke zikire, dikei tentrem atine. Lah menungso iku didohno tutuk zikir mbek setan, cek soro, cek ora tentrem. Yang kedua, kita minta tolong sama Allah agar kita ini bisa bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, maka kita bahagia. Nah, kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad bahagia, yang paling benci siapa? Yang paling berat siapa? Setan. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Nemen-nemeni, membaik-baikkan, memperbaiki ibadah. Jadi ibadah tidak hanya syukur ibadah, sholat, pokoknya sholat, geletek-geletek, mari. Itu bukan ibadah tapi tidak husun, tidak baik. Ya kita dianjurkan husnu ibadatik. Ibadah yang baik. Kenapa? Karena faktor faedah dari sebuah ibadah itu bila dijalankan dengan baik. Jadi lek kula kalian sampeyan iso salat dengan bagus, apa meneh iso khusyuk, lek sujud iso tumancep maring Gusti Allah, inilah yang bisa menjadikan tanha anil fahsya wal munkar. Jadi benteng daripada kemungkaran. Kita tidak suka lagi ya melakukan hal-hal yang berbau pornografi. Kenapa? Yang membentengi
ibadah yang merupakan sholat, dan sholat itu dilakukan dengan sebenar-benar. Lah tiga-tiganya ini berat. Zikir kepada Allah berat. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah itu berat karena itu sifatnya orang mukmin. Karena sifatnya orang munafik itu ya, sedikit zikirnya kepada Allah. Syukur berat. Ya. Memperbaiki ibadah berat. Karena berat itulah kita minta pertolongan sama Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kalau andai kata umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW menjalankan tiga perkara ini, hidupnya bahagia. Hidupnya tenang, saudara. Karena pokok ketenangan ada pada tiga perkara. Memperbanyak zikir, memperbanyak syukur, memperbaiki ibadah. Tiga perkara menjadi kita bahagia. Dengan tiga perkara ini, kita bahagia. Nah, kebahagiaan inilah yang kita cari. Ya, kebahagiaan yang seperti inilah yang memang kita harapkan. Dan ini yang kita harapkan untuk kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, memperbanyak syukur, dan memperbaiki ibadah. Mudah-mudahan dengan sedikit uraian daripada pengajian kita di pagi hari ini, Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang kita harapkan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan daripada pengajian ta'lim kita di pagi hari ini tidak hanya untuk kita, tapi mudah-mudahan diturunkan, disempurnakan untuk anak-anak kita yang ada di rumah, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang sudah menanamkan jasa baik kepada kita. Mudah-mudahan mereka semuanya, termasuk kita, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ala hadiniyah wa la kuntum salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.